¿Cómo hacer para no querer? Sejarah Kerajaan Demak. Sejarah berdirinya Kerajaan Demak dimulai saat runtuhnya Kerajaan Majapahit pada abad yang ke-15. Pada saat berita runtuhnya Kerajaan Majapahit menyebar, beberapa daerah di bawah kekuasaan Majapahit akhirnya melepaskan diri. Kadipaten Demak termasuk salah satu wilayah yang melepaskan diri dan menjadi kerajaan yang mandiri. Pendiri Kerajaan Demak yaitu Raden Patah, yang merupakan putra terakhir dari Raja Majapahit yaitu Prabu Brawijaya. Raden Patah wafat pada tahun 1518 dan pemerintahan kemudian dipimpin oleh Pati Unus, yaitu putranya. Pati Unus menginginkan Kerajaan Demak menjadi sebuah kerajaan dengan kekuatan maritim yang kuat, ditandai dengan kuatnya armada laut. Kerajaan Demak, Portugis yang selalu berusaha untuk memonopoli perdagangan merasa terganggu. Hal itu memicu perperangan antara Kerajaan Demak dengan Portugis di Selat Malaka beberapa kali. Setelah kematian Pati Unus pada saat pertempuran melawan Portugis, kemudian Kerajaan Demak dipimpin oleh Sultan Trenggono 1521 sampai 1546. Pada masa Sultan Trenggono, Kerajaan Demak menjadi kerajaan terkuat di Jawa pada awal abad ke-16. Namun Sultan Trenggono gugur setelah pertempuran melakukan Pasuruan pada tahun 1946 dan posisinya digantikan oleh Sunan Prawoto. Kekacauan di Demak mulai terjadi setelah Sultan Trenggono wafat, dan banyak sejumlah keturunan raja yang bertikai ingin memperebutkan tahta Kerajaan Demak. Sistem pemerintahan Kerajaan Demak dalam suatu kerajaan pastilah menganut sebuah sistem pemerintahan yang tepat sesuai dengan tujuan rakyat dan pemimpinnya. Begitu pula dengan Kerajaan Demak. Sistem pemerintahan Kerajaan Demak yaitu sistem teokrasi, artinya pemerintahan yang dijalankan berlandaskan dengan dasar-dasar dan kaidah agama Islam. Beberapa raja yang pernah memimpin menerapkan sistem yang sama, namun dengan hasil yang berbeda. Sistem pemerintahan Kerajaan Demak yaitu yang digunakan oleh para raja sebelumnya, yaitu raja pertama pemerintahan Raden Patah. Di bawah pemerintahan Raden Patah, Kerajaan Demak mengalami kemajuan dan kejayaan pada masanya. Beberapa bidang yang berhasil disukseskan yaitu perkembangan agama Islam yang makin meluas, pertahanan dan perluasan kerajaan, serta sukses menjalin kerjasama dengan para umara dan ulama. Suksesannya dapat dilihat ketika ia berhasil melawan bangsa Portugis yang sebelumnya telah menduduki Malaka. Selain itu, Raden Patah juga sukses melakukan Girindra Wardhana yang sebelumnya telah merebut tahta Kerajaan Majapahit. 2. Pemerintahan Pati Unus. Setelah Raden Patah meninggal, kedudukan raja berikutnya diisi oleh sang putra, yaitu Adipati Unus, atau juga dikenal sebagai Adipati Unus. Ya, tak jauh berbeda dengan sang ayah, sistem pemerintahan tak jauh berbeda dengan ayahnya. Sistem pemerintahan Kerajaan Demak yang dianutnya masih sama, yaitu menganut sistem teokrasi. Dalam pemerintahannya, Adipati Yunus menjadi seorang pemimpin yang tegas, baksatria yang berani mengambil keputusan berisiko. Tak berselang lama setelah mendapatkan tahta raja, Adipati Yunus merencanakan penyerangan ke Portugis yang tengah menguasai Malaka sejak lama. Sebelumnya ia pernah membantu Raden Patah menyerang Portugis meskipun gagal, namun semangatnya tak pernah padam. Tahun 1512, armada perang dikirimkan oleh Kerajaan Demak menuju Malaka. Namun ketika sampai di tempat Adipati Yunus, diserang tembakan meriam oleh Portugis. Tak menyerah, serangan kedua pun dilakukan meskipun berakhir dengan kegagalan. Pencapaian lainnya yaitu Adipati Yunus juga berhasil memperluas kawasan
Yang ketiga, pemerintahan Sultan Trenggana. Puncak kejayaan Kerajaan Demak berada di bawah pimpinan Sultan Trenggana. Kepribadiannya yang pemberani dan bijaksana membuatnya sukses membawa Kerajaan Demak menguasai tanah Jawa, mulai dari Jawa Barat sampai Jawa Timur. Tahun 1522, di bawah Trenggana mengirimkan pasukannya yang dipimpin oleh Fatah Illah ke Sunda Kelapa untuk menyerang Portugis. Lalu pada tahun 1527, Kerajaan Demak berhasil merebut Sunda Kelapa dan mengubahnya menjadi Jayakarta. Selain itu, serangan yang dipimpin oleh Fatah Illah di Jawa Barat berhasil melakukan 3 wilayah, yaitu Cirebon, Banten, dan Sunda Kelapa. Demikianlah ulasan mengenai sistem pemerintahan Kerajaan Demak dan sejarahnya yang dilakukan pada periode kerajaan tertentu. Para raja konsisten menggunakan sistem teokrasi, yaitu sistem pemerintahan yang sesuai dengan kaidah Islam. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, saya akan mempresentasikan tentang kehidupan ekonomi dan kehidupan agama sosial budaya dari Kerajaan Demak. Pertama adalah kehidupan ekonomi. Perekonomian Demak berkembang ke arah perdagangan maritim dan agraria. Ambisi Kerajaan Demak menjadi negara maritim diwujudkan dengan upayanya merebut Malaka dari tangan Portugis. Namun, upaya ini ternyata tidak berhasil. Perdagangan antara Demak dengan pelabuhan-pelabuhan lain di Nusantara cukup ramai. Demak berfungsi sebagai pelabuhan transit atau penghubung daerah penghasil rempah-rempah dan mempunyai sumber penghasilan pertanian yang cukup besar. Demak dalam bidang ekonomi berperan penting sebab mempunyai daerah pertanian yang cukup luas dan sebagai penghasil bahan makanan terutama beras. Selain itu, perdagangannya juga maju. Komoditas yang diekspor antara lain beras, madu, dan lilin. Barang itu diekspor ke Malaka melalui pelabuhan Jepara. Dengan demikian, kehidupan ekonomi masyarakat berkembang lebih baik. Sebagai negara maritim, Demak menjalankan fungsinya sebagai penghubung atau transit antara daerah penghasil rempah-rempah di bagian timur dengan Malaka, dan dari Malaka lalu dibawa para pedagang menuju kawasan barat. Berkembangnya perekonomian Demak di samping faktor dunia kemaritiman, juga faktor perdagangan hasil-hasil pertanian. Posisi Kerajaan Demak sangat strategis. Dalam perdagangan laut, pelabuhannya sering digunakan transit kapal-kapal dagang dari wilayah darat. Keinginan untuk menjadi kerajaan maritim dilakukan dengan usaha menaklukkan Malaka dari Portugis. Usaha ini gagal, meskipun demikian tidak meruntuhkan perekonomian Demak sebab didukung oleh hasil pertanian dan mendapat keuntungan ekonomi yang besar. Kesadaran pentingnya memanfaatkan ekonomi pertanian, Demak melaksanakan perluasan wilayah ke daerah di sekitarnya termasuk ke Jawa Barat. C. Kehidupan sosial, agama, dan budaya. Kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Demak sudah berjalan teratur. Pemerintahan diatur dengan hukum Islam, akan tetapi norma-norma atau tradisi-tradisi lama tidak ditinggalkan begitu saja. Keadaan sosial di Demak tidak jauh berbeda dengan masa berkuasanya Majapahit. Perbedaan yang mencolok terdapat pada penggunaan aturan-aturan dan hukum yang cocok dengan ajaran Islam, sehingga terasa lebih tertib dan teratur. Demak adalah pusat penyebaran agama Islam di Nusantara. Lahirnya wali-wali di Demak membuat lebih cepat proses penyebaran agama Islam, bahkan sampai ke pelosok. Mendirikan pesantren adalah cara penyebaran agama Islam yang efektif. Hitu yang berasal dari Ternate pernah belajar di pesantren yang didirikan oleh Sunan Giri. Setelah selesai belajar, dia menyebarkan agama Islam di Ternate. Hasil kebudayaan Kerajaan Demak adalah kebudayaan yang berkaitan dengan Islam. Hasil kebudayaannya yang cukup terkenal
dan sampai sekarang masih tetap berdiri adalah Masjid Agung Demak. Masjid itu adalah lambang kebesaran Demak sebagai kerajaan Islam. Masjid Agung Demak selain kaya dengan ukir-ukiran bercirikan Islam, juga mempunyai keistimewaan, yaitu salah satunya tiangnya dibuat dari kumpulan sisa-sisa kayu bekas pembangunan masjid itu sendiri yang disatukan atau dinamakan total. Selain Masjid Agung Demak, Sunan Kalijaga, salah seorang dari Wali Sanga, juga meletakkan dasar-dasar perayaan sekaten pada masa kerajaan Demak. Perayaan itu digunakan oleh Sunan Kalijaga untuk menarik minat masyarakat agar masuk Islam. Sekaten ini lalu menjadi tradisi atau kebudayaan yang terus dipelihara sampai sekarang. Masa kejayaan Kerajaan Demak. Masa kejayaan Kerajaan Demak berlangsung saat dipimpin oleh Sultan Trenggana pada tahun 1521 sampai 1546. Sultan Trenggana naik tahta setelah Pati Unus. Pada periode Sultan Trenggana, wilayah kekuasaan Demak meluas ke Jawa bagian timur dan barat. Pada tahun 1527, pasukan Islam gabung dari Demak dan Cirebon yang dipimpin oleh Patilah atas perintah Sultan Trenggana berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Nama Sunda Kelapa lalu diganti menjadi Jayakarta yang berarti kemenangan yang sempurna. Jayakarta kelak berganti nama menjadi Batavia, lalu Jakarta, ibu kota Republik Indonesia. Sultan Trenggana wafat pada tahun 1546. Insiden saat menyerang pasukan penerakan Situbondo yang saat itu dikuasai Kerajaan Blambangan atau Banyuwangi membuat Sultan Trenggana terbunuh. Runtuhnya Kerajaan Demak. Runtuhan Kerajaan Demak disebabkan oleh pemberontakan Adipati Hadiwijaya, penguasa Pajang pada tahun 1556. Hadiwijaya semua sangat setia pada Demak. Pemberontakan Hadiwijaya disebabkan oleh Arya Penangsang yang membunuh Sunan Prawata dan Pangeran Kalinyat. Pemberontakan Adipati Hadiwijaya menyebabkan runtuhnya Kerajaan Demak menjadi Fajang atau wilayah kekuasaan Kesultanan Pajang. Peninggalan Kerajaan Demak. Salah satu peninggalan Kerajaan Demak yang paling terkenal adalah Masjid Agung Demak. Masjid ini diperkirakan didirikan oleh para wali sanga pada masa pemerintahan Raden Patih. Selain itu, berikut ini peninggalan Kerajaan Demak yang masih tersimpan di Museum Masjid Agung Demak. Yang pertama ada Suku Majapahit. Suku Majapahit adalah tiang berjumlah 8 buah yang berdiri di serambi Masjid Agung Demak. Yang kedua, Pawestren. Pawestren adalah bangunan khusus dibuat untuk sholat Jumat wanita. Yang ketiga, Surya Majapahit. Surya Majapahit adalah gambaran hiasan segi 8 yang sangat populer pada masa kerajaan Majapahit. Yang keempat, Maksuruah. Maksuruah adalah artefak bangunan berukir peninggalan masa lampau yang memiliki nilai estetik. Yang kelima adalah Pintu Bledek. Pintu Bledek adalah pintu hasil ciptaan Ki Ageng Solo pada zaman wali yang konon mampu menangkal petir. Yang keenam ada Misrah atau tempat pengimanan. Di dalam mihrah terdapat hiasan gambar bulus yang merupakan prasasti Condo Sengkolo.